Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dilaporkan hilang seorang perempuan ditemukan tewas di sebuah tambak daerah Kabupaten Pekalongan. Terselip bendera One Piece di antara kemeriahan bendera merah putih di alun-alun Pati. Rumah produksi bendera dan umbul-umbul banjir pesanan di bulan kemerdekaan. Ya, di antara kemeriahan nuansa merah putih di alun-alun Pati terselip bendera bajak laut One Piece. Bendera itu terpasang di posko penggalangan dana demo 13 Agustus yang menyuarakan penolakan atas kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Alun-alun Pati meriah dengan bendera merah putih. Namun terselip bendera lain yang hangat diperbincangkan, bendera bajak laut kru topi jerami dari manga dan anime One Piece. Siapa yang memasangnya? Ia adalah Teguh Istianto, koordinator aksi demo pada 13 Agustus mendatang. Kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai masyarakat Pati Bersatu ini hendak berdemo untuk menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Kebijakan itu dinilai memberatkan masyarakat. Agar aksi berjalan mulus, penggalangan dana digelar hingga 12 Agustus mendatang. Namun bukan dalam bentuk uang, tetapi air minum, mie instan, dan bahan makanan lainnya. Mereka juga menerima donasi telur dan tomat busuk untuk diserahkan ke Bupati Pati sebagai simbol penolakan atas kebijakan kenaikan PBB P2. Kita memang tidak ada tidak ada promotor, tidak ada biaya, tidak ada orang politik yang yang masuk ke sini. Jadi ini aksi murni dari warga masyarakat. Makanya kita butuh bantuan donasi demi terselesainya aksi 13 Agustus tersebut. Soal bendera Jolly Rogers yang terpasang tepat di bawah bendera merah putih, Teguh menyebut sebagai simbol kekhawatiran atas kondisi masyarakat yang belum merdeka secara ekonomi. Kita ingin menguapkan simbol dari kekhawatiran dan keprihatinan kita, di mana di bulan Agustus ini seharusnya kita merayakan kemerdekaan, tetapi alangkah naifnya, sedihnya kondisi rakyat Indonesia yang sekarang dirasa kemerdekaan itu belum bisa menyentuh ke dalam ke dalam nasib-nasib rakyat kita. Masih susah di dalam menjalani hidup di hari-hari ini. Pemerintah seperti kebakaran jenggot dengan tren bendera bajak laut One Piece ini. Tetapi jika berpatokan pada aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, harusnya bukanlah masalah besar. Pasal 21 mengatur soal cara memasang bendera negara. Pada ayat 2, selama bendera negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi dari bendera lain, seharusnya bukan jadi sebuah masalah. Bentuk ekspresi seperti ini sebenarnya menyerupai dengan tren Indonesia gelap yang sempat viral di dunia maya beberapa waktu lalu. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ya, dalam rangka menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat di Purworejo mengibarkan bendera merah putih sepanjang 2 km. Selain memperkuat nilai nasionalisme, pemasangan bendera sebagai ajang promosi pariwisata. Sebanyak 2025 bendera merah putih berkibar di pesisir pantai selatan Kecamatan Ngombrol, Purworejo. Ribuan bendera dari berbagai ukuran dipasang di sepanjang jalan menuju ke area pantai Roro Inten. Pemasangan bendera merah putih untuk menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memupuk rasa cinta terhadap tanah air, sekaligus sebagai ajang promosi pariwisata yang ada di Kecamatan Ngombrol. Ya, ini kurang lebih panjang dari pinggir jalan Dendles sampai pantai sekitar 2 kilo. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan, kita selain memupuk rasa cinta tanah air, kita juga ingin mempromosikan pariwisata yang ada di wilayah Kecamatan Ngombrol.
Pemasangan bendera merah putih dalam jumlah yang banyak bukan kali ini saja. Pada tahun 2023, warga Kecamatan Ngombrol juga memasang 1.000 bendera merah putih. Di tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi 1.708 bendera. Wahyudiono melaporkan dari Purworejo. Bagi perajin bendera dan umbul-umbul, bulan Agustus itu waktunya menggayung berkah. Pesanan yang terus masuk membuat rumah produksi di Boyolali harus bekerja ekstra. Gak enak banget. Bulan Agustus bisa dikatakan sebagai bulan tersibuk rumah produksi yang ada di Desa Manggis, Kecamatan Mojosongo, Boyolali ini. Setiap hari, karyawan tempat usaha milik Kundori harus mengukur, memotong, lalu menjahit potongan kain merah putih. Tentu kesibukan ini untuk memenuhi permintaan bendera merah putih dan umbul-umbul kemerdekaan. Salah satunya permintaan dari pedagang bendera musiman seperti Triono. Ya, masuk di bulan Juli ini permintaan agak meningkat, alhamdulillah. Ini Sejak kapan Mas mulai peningkatan itu? Ya kalau bendera sama umbul-umbul itu kalau sudah masuk bulan 6, bulan 7 gitu permintaannya biasanya udah mulai naik. ada peningkatan harga nggak Mas? Ya natural sih Mas, standar harganya. Pesanan bendera dan umbul-umbul mulai ramai sejak pertengahan Juli lalu. Jika biasanya pesanan hanya sekitar 4 hingga 500 lembar per hari, kini bisa menembus ribuan lembar per hari. Permintaan terbanyak adalah bendera ukuran 60 x 90 cm yang umumnya dipasang di rumah. Ya, biasanya kalau ada pesanan itu sekitar 50 kodi, sekarang 100. Harga jual bendera bergantung pada ukuran antara 5.000 hingga 20.000 per lembar. Sementara umbul-umbul berkisar antara 15 hingga 30.000 rupiah per lembar. Pesanan datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti Solo, Semarang, hingga Yogyakarta dan Jakarta. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, memeriahkan 17-an tahun ini, pemerintah Kota Semarang menggelar sejumlah kegiatan menarik. Salah satunya lomba antar organisasi perangkat daerah, mulai dari tarik tambang, voli, hingga isi paralon. Kasihan ya sampai terjungkal? Namun inilah keseruan lomba 17-an. Adu kekuatan tim lewat tarik tambang. Selain itu, ada juga pertandingan voli. Setiap kelompok berlomba cetak skor terbanyak. Nah, kalau ini lomba isi peralon. Jadi peralon yang berlubang harus diisi air sampai penuh. Tentunya kerjasama tim diperlukan di sini. Wakil Wali Kota Semarang yang turut meramaikan lomba 17-an ini berharap agar di 80 tahun Indonesia Merdeka, warga Kota Semarang semakin kompak membangun negeri. Selama 1 bulan pemerintah Kota Semarang akan mengadakan lomba-lomba. Tentu bahwa semangat kemerdekaan yang ke-80 ini bisa memberikan sebuah harapan bahwa Indonesia di usia yang ke-80 akan memberikan kesejahteraan tak terputus. Nah, filosofi 80 tahun seperti itu. Dan kita berharap bahwa di Kota Semarang seluruh warga masyarakat dapat ikut berbahagia bersama menyambut kemerdekaan kita. Harapannya bahwa Semarang di usia 80 tahun Republik Indonesia, Semarang bisa berbuat memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Insya Allah berkah warga Semarang sebuah kompak membangun negeri. Selama 1 bulan ada berbagai kegiatan menarik digelar di Kota Semarang. Mulai dari lomba antara organisasi perangkat daerah hingga kegiatan sosial untuk masyarakat. Puncak acaranya saat upacara bendera 17 Agustus. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Lomba tarik tambang sudah, kini giliran kita lihat keseruan lomba tarik kano yang digelar oleh salah satu tempat wisata di Klaten. Peserta lombanya merupakan pengunjung yang datang dari berbagai wilayah, termasuk dari luar kota. 4 peserta dari 2 kelompok bersiap untuk berlomba. Begitu hitungan ketiga, 2 kelompok saling tarik-menarik kano.
Ya, begitulah keseruan lomba tarik kano di aliran Sungai Pusur, Klaten. Pada lomba tarik kano dibutuhkan strategi dan kerjasama tim untuk menjaga keseimbangan saat mengayuh kano. Setiap tim harus kompak agar bisa memenangkan lomba ini. Menurut salah satu peserta asal Madiun, lomba kano tidak sesulit yang dibayangkan. Tadi rombongan dari Madiun mengikuti lomba tarik tambang kano. Gimana sensasinya? Sensasinya luar biasa sekali. Susah nggak? Kalau awalnya lihat itu susah, tapi setelah dikasih tahu caranya itu ternyata lebih gampang. Menang nggak tadi? Apa? Menang tidak? Menang! Lomba kano sengaja digelar oleh salah satu tempat wisata di Klaten untuk memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Pesertanya merupakan pengunjung atau wisatawan yang berasal dari Jawa Tengah maupun dari luar kota. Jadi biasanya lombanya tarik tambang, kalau ini lombanya tarik kano. Untuk peserta yang ikut itu adalah semua peserta yang pengunjung yang ada di sini, Mas. Ada berapa, Mbak? Kurang lebih ini tadi ada sekitar 40-an. Ada 40-an peserta yang ikut dan ini masih banyak yang ngantri. Peserta yang berhasil memenangkan lomba mendapatkan hadiah berupa barang perabotan rumah tangga. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ya, entah mengapa lomba 17 Agustus semakin lama semakin nyeleneh. Di Grobogan, pertandingan volinya memakai bola super besar. Saking besarnya sampai mengerahkan 3 pemain untuk men-smash bola. Yang Anda lihat ini nggak salah. Bola volinya super besar. Memang ada-ada saja ya ide Dinas Lingkungan Hidup Grobogan untuk lomba 17-an. Saking besarnya, para pemain harus mengerahkan seluruh tenaganya. Meski lelah karena kesulitan mengendalikan bola, para peserta bisa melihat makna mendalam dari lomba dadakan ini. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena lomba ini sendiri mendadak, jadi kita tidak tahu apa yang dilombakan, tapi ya seperti inilah, ibaratnya seperti perjuangan bapak-bapak kita atau pendahulu-pendahulu kita, pokoknya seru sekali. Seperti itu. Di balik keseruan pertandingan voli berbola super besar, para pegawai Dinas LH ini diharapkan bisa memupuk kekompakan kerja dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Intinya kita akan membangun kekompakan teman-teman DLH supaya nanti dalam bekerja kita bisa efektif, efisien mencapai tujuannya. Selain voli, aneka lomba yang menguji kekompakan kerjasama tim juga digelar untuk meramaikan momen hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Indonesia. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Selain aneka lomba, peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Indonesia juga bisa dirayakan dengan aksi donor darah. Warga Boyolali misalnya, mereka menyumbang 50 kantong darah di tengah minimnya stok darah di bulan kemerdekaan. Ini bukan cek kesehatan gratis, tetapi agenda rutin warga Desa Nepen Kecamatan Teras Boyolali untuk mendonorkan darahnya. Setiap kegiatan ada target 50 kantong darah terkumpul. Namun kali ini spesial karena donor darah digelar untuk mengisi HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia. Untuk dari kami ini kan agenda rutin 3 bulan sekali. Biasanya target hari-hari biasa itu 30 orang. Dan ini kebetulan PMI kekurangan darah dan juga memperingati HUT RI, jadi kita targetkan 50 orang. Sebelum mendonorkan darah, pendonor harus jalani tes atau screening kesehatan. Mulai dari cek berat badan, tensi darah, kolesterol, dan riwayat penyakit dalam seminggu terakhir. Meski banyak tahapan, para pendonor senang karena aksi kecil ini bisa membantu dan menolong nyawa seseorang yang membutuhkan darah.
perasaan dibilang senang karena bisa menyalurkan kayak sebagian dari tubuh kita untuk membantu orang lain. Ini kan momen 17-an ya. Yeah. Nah, apa ini harapannya dengan ini kegiatan donor darah ini? Mungkin ini bisa kayak meningkatkan rasa masyarakat tuh bisa mengikuti donor darah untuk saling membantu sesama manusia yang sedang membutuhkan. Nah, kalau kedapatan melakukan operasi wasir dalam sepekan terakhir atau tensi darahnya tinggi, warga dilarang untuk mendonor. Selain kondisi badannya yang sehat, usia warga yang hendak mendonor harus 17 hingga 60 tahun, tidak hepatitis ataupun HIV, dan tidak sedang hamil dan menstruasi untuk perempuan. Setiap untuk donor gini, darah yang terambil tidak langsung diberikan ke pasien ya. Jadi kita screening dulu kesehatan atau darahnya di laboratorium kami. Jadi seumpama ada yang reaktif apa yang nanti kita hubungi jadi pada tidak lainnya. Bulan Agustus 2025 ini stok darah PMI Boyolali terus menipis. Hanya tersisa 27 kantong golongan darah A+, 108 kantong golongan darah B+, 4 kantong golongan darah O+, dan 23 kantong golongan darah AB+. Kondisi ini membuat permintaan sejumlah rumah sakit di Solo Raya dan Salatiga tidak bisa dipenuhi. Yulianto melaporkan dari Boyolali.